berikan amplop yang meriah untuk tari wulung.
sekali. Cantik nggak? Karena ini dari Wihara Buddha Bhumika. Namanya Dari siapa? Sidoarjo. Kita kenalan dulu kak ya. Namanya siapa kak? Minta Dwi Putri Lestari. Nah, budi sekali namanya. Yang satu? Saca Olivia Wijaya. Saca Aulia Olivia. Olivia Wijaya. Wijaya. Belajar tari ini berapa lama? Cuma 2 hari. Cuma 2 hari. 2 hari sebagus ini Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan lagi? Gimana kalau persiapannya 3 bulan? Mungkin salto-salto di sini. Tapi enggak ya? Enggak ya? Tapi bagus sekali tadi. Tetap dipertahankan. Ini dari Buddha Bhumika. Wiharanya mana? Dari Wihara Buddha Bhumika. Mana suaranya Buddha Wiharanya Bhumika? mana yang dari Buddha Bhumika? Luar Bapak Ibu. biasanya. Iya, nitip ya Bu ya. Nitip sekali lagi, tolong dikembangkan adik-adiknya. Itu. Terima kasih Kak, terima kasih. Nanti langsung ambil hadiah di belakang. Apakah hadiahnya? Ada hadiahnya. Terus info. Situ adalah tempat transit para tamu VIP yang sebentar lagi akan memasuki acara. Yang Mulia Bante Atimedo menuju tempat acara akan bersama dengan para bante yang lain, Bante Damasuko, Bante Supito, dan juga para bante yang lain, juga para Atasilani nanti akan segera dengan bergabungnya para tamu VIP, yaitu Bapak Dirjen Dimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak DRS Supriyadi, yang didampingi oleh Bupati Blitar, juga Bapak Pemunas Buddha Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimen SPD. Juga berbincang-bincang ini Bante Damasuko dengan Bupati Blitar, yaitu Mak Rini. Akan memasuki tempat acara. Dari Aula Kampung Saja, Mahabuddha Trisuci Waisa dengan tema memperkokoh kesatuan dalam keberagaman. Kami sampaikan selamat datang kepada Dirjen Dimas Buddha Bapak Dr. Ada Supriyadi MPD, Pemdimas Jawa Timur Bapak Satimin SPD, Kepala Kemenang Kabupaten Blitar, dan Ibu Hajah Rini Syarifah Bupati Blitar. Inilah Mahabuddha Trisuci Waisa 2568 Buddhis Era tahun 2024. Hadirin disilakan berdiri. Yang dipilih dengan cucuk lampah, para tamu VIP undangan memasuki tempat upacara.
Samanera dan Atta Silani. Yang saya hormati para tamu undangan yang spesial di hati, Ibu Bupati Blitar, Dirjen Bimas Muda, Pembimas Muda, dan seluruh jajaran Forkopimda Blitar. Bapak, Ibu, Romo, Ramani, dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Convention Hall Kampung Coklat Blitar. Hari ini, Rabu, 12 Juni 2024, senang sekali saya Syarli Pabawati dapat menemani Anda semua dalam perayaan Maha Puja Trisuci Waisak ke-2568 Buddhist Era tahun 2024 dalam tema memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Tepuk tangannya sekali lagi. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Blitar dan tentu saja disupport oleh para dermawan. Dan setelah merayakan Waisak sendiri-sendiri, terpisah-pisah di wihara-wihara di Blitar ini, senang sekali ya, kita akhirnya bisa berkumpul di sini bersama-sama merayakan Waisak di Blitar secara akbar. Namun, sebelum acara kita mulai, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Berlin. Terima kasih banyak, hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih.
yakni para pemuda atau siswa-siswinya yang telah dapat mempelajari akan bebas dari kesedihan dan ratapan. Pembacaan kitab suci Dhamma telah akan menyambut ketua panitia kita yang akan menyampaikan laporannya. Silakan naik ke atas panggung untuk Bapak Supaniaji. Tepuk tangannya untuk Bapak Supaniaji. Yang kami muliakan Ibu Sangga, Samanera, dan Atasilani. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Bupati Blitar Mak Rini, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 0808 Blitar, yang kami hormati Bapak Kapolres Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sekaligus PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, para kasih penyelenggara, pengawas pendidikan, dan penyuluh semua agama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Kabak Kesra dan perwakilan Kesbang Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Ketua FKUB dan Ketua Majelis dari unsur semua agama yang ada di Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Camat Kademangan, Kapolsek Ludoyo Barat, serta Komandan Koramil Kademangan serta jajarannya, para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, dan umat Buddha Blitar, Surabaya, Malang, Tulungagung, Kediri, dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rasa syukur yang tak terhingga pada Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, berkat buah karma baik sehingga kita punya kesempatan untuk bisa hadir dalam acara perayaan Maha Puja Trisuci Waisak 2568 BE tahun 2004 ini. Telah menjadi agenda rutin tiap tahun ini bila dalam rangka peringatan dan perayaan Waisak umat Buddha Blitar melalui panitia besar
Panitia Hari Besar Agama Buddha mengadakan rangkaian program dan kegiatan yang diantaranya yaitu 1. Melakukan puja ke makam leluhur dan makam para tokoh umat serta taman makam pahlawan dan makam Bung Karno. 2. Melaksanakan sebulan penghayatan Dhamma atau tirakat atau puasa versi Buddhis yang dilaksanakan 1 bulan penuh menjelang Hari Raya Waisak. Mengadakan acara pindapata, tradisi berdana makanan yang dilakukan umat kepada para bhikkhu. Mengadakan lomba menghias tumpeng sekaligus penanda dimulainya pelaksanaan sebulan penghayatan Dhamma. Dan sebagai penghujung rangkaian kegiatan tersebut adalah diselenggarakannya perayaan Mahapuja Waisak ini. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Mahapuja Waisak ini dihadiri 1.200 umat Buddha dari Blitar, Tulungagung, Kediri, Malang, Surabaya, dan sekitarnya. Juga yang sangat menguntungkan bagi kami ini adalah sejarah pertama kalinya perayaan Waisak umat Blitar dihadiri langsung oleh Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD. Dan tentunya kebahagiaan yang mendalam untuk sekian kalinya acara umat Buddha bisa dihadiri oleh Ibu Bupati Blitar, Ibu kita, Ibu Haja Lini Sarifah. Karena itu, agar momen bersejarah kami ini akan semakin indah bila Bapak Dirjen dan Ibu Bupati berkenan mendampingi kami sampai dalam acara ini selesai. Mohon izin Ibu Bupati, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih pula atas perhatiannya kepada umat Buddha karena telah adanya kuota guru agama Buddha P3K sebanyak 31 orang. Sebuah jumlah yang luar biasa tentunya. Juga kami terus dibantu dan disupport dalam proses pengurusan sertifikat dan status tanah wihara. Terima kasih pula kepada Kepala Kantor Wilayah dan Pembimas Buddha Bapak Satimin yang selalu senantiasa hadir dan mendukung kami setiap kegiatan dan acara yang diadakan oleh umat Buddha. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang senantiasa memberikan support dan masukan pada setiap kegiatan keagamaan kami. Terima kasih dan maha anudana kepada Bante Utamo Mahatera dan Bante Sukito Mahatera selaku Bhikkhu Pembina Blitar yang selalu membimbing dan mengarahkan kami dalam setiap kegiatan keumatan hingga suksesnya acara ini. Terima kasih juga kepada Bante Damasubo Mahatera, Bante Siri Ratano Mahatera, Bante Damiko Mahatera, Bante Jaya Midutera yang hadir dan memberikan dukungan kepada kami. Ibu Lani yang jauh-jauh dari Surabaya datang ke Blitar untuk kali kedua membantu kita menyuguhkan sebuah karya dekorasi yang sangat fantastis ini. Terima kasih kepada seluruh pihak, baik jajaran pemerintah maupun swasta yang telah mensupport terlaksananya acara ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para panitia yang telah bekerja keras bahkan melakukan persiapan kurang lebih 3-4 bulan sebelumnya.
para ketua, pengurus wihara yang terus mendukung dan menghubungkan informasi ke seluruh umat di wilayahnya. Gelaran kegiatan ini bisa terlaksana karena kerjasama dan kekompakan dari semua pihak. Inilah wujud nyata bahwa masyarakat dan umat Buddha Blitar menjunjung kerukunan dan kekompakan. Mohon izin Ibu, kami memang sedikit, tapi kami solid Bu. Seperti slogan Blitar Uto Tur Kawentar, Uto Cilik Tur Kawentar. Tentunya masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kami selaku panitia menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya bila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Semoga agenda tahunan ini bisa terselenggara kembali di tahun-tahun berikutnya, tentunya bisa lebih baik lagi. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Semoga umat Buddha dan masyarakat Blitar pada umumnya senantiasa dalam berkah kebaikan, tercipta kerukunan dan kehidupan keagamaan yang bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Bapak Supaniaji untuk laporannya hari ini.
dan mencapai perangan Silakan boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk suara masnya luar biasa. Atas panggung. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suka sanggasa samadhi samaganang tapo sukoti. Yang sangat saya muliakan, Ibu Sangga hadir bersama kita, Yang Mulia Bante Dhammasubho Mahatera, sesepuh kami di Sangga Theravada Indonesia, Yang Mulia Bante Jayamedo Tera selaku Padesa Nayaka Provinsi Jawa Timur, para Samanera Atasilani, yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andos Supriyadi, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Bupati Blitar, Ibu Rini Syarifah. Tadi saya sempat cari contekan, masyarakat Blitar memanggil ibu dengan
sebutan Mak Rini. Yang kami hormati Komandan Batalion 511, yang kami hormati Kapolres Blitar, yang kami hormati Kapolresta Blitar, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, para kasih penyelenggara, pengawas, pendidikan dan penyuluh semua agama yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kepala Bakesbang Kabupaten Blitar, yang kami hormati Ketua FKUB dan Ketua Majelis dari unsur semua agama yang ada di kota dan Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Camat Kademangan, Kapolsek Lodoyo Barat, serta Komandan Koramil Kademangan beserta jajarannya, para tokoh lintas agama, para tokoh masyarakat, tamu undangan dan umat Buddha Blitar, Surabaya, Malang, Tulung Agung, Kediri dan sekitarnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bersama pada sore hari ini kita berkumpul untuk melakukan Maha Puja Tri Suci Waisak tahun Buddhis 2568 tahun 2024. Waisak memang jatuh pada tanggal 23 Mei yang lalu. Tapi perayaan-perayaan Tri Suci Waisak kadang memakan waktu sampai 1 bulan lamanya, bahkan lebih. Masih ada beberapa undangan perayaan Tri Suci Waisak yang kami terima, yang para biku terima untuk dihadiri dan untuk menyampaikan pesan-pesan Waisak. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, Waisak memperingati 3 peristiwa suci dalam agama Buddha yang erat hubungannya dengan kehidupan pribadi Sang Buddha Gautama. 3 peristiwa suci itu adalah kelahiran Pangeran Siddhartha, lahir di Taman Lumbini yang sekarang merupakan masuk ke wilayah negara Nepal. Lalu pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, memasuki kehidupan sebagai pertapa, melatih diri berguru dari satu guru ke guru yang lain. Untuk apa? Menemukan obat yang dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Dari praktik-praktik yang dilakukan, dari latihan-latihan yang dijalani, akhirnya pada usia 35, Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Beliau menjadi arahat sama Sang Buddha. Peristiwa yang ketiga adalah mangkat atau maha parinibbananya Sang Buddha Gautama. Beliau mangkat pada usia 80 tahun. Ketiga peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi pada saat Purnama Siddhi di bulan Waisak. Inilah yang kami rayakan, yang kami peringati setiap kami umat Buddha merayakan Tri Suci Waisak. Bapak Ibu saudara sekalian, pada tahun ini organisasi kami Sangga Theravada Indonesia mengusung tema Waisak, memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Negara kita negara kepulauan. Kalau kita mencari data, kita akan menemukan ternyata di negara kita ini
ada 17.024 pulau. Di negara kita ini juga ada 1.340 suku etnis. Di negara kita ini juga ada 715 bahasa. Sangat kaya, sangat beragam. Tentu ini adalah hal yang menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Kalau di negara lain, Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu menjadi hal yang dapat menimbulkan konflik, hal yang dapat menimbulkan perselisihan. Tapi di negara kita, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu menjadi penyebab kita mengalami persatuan. Makanya sangat tepat untuk tahun ini kita mengusung tema Wesak, memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Beragam tapi bersama, beragam tapi satu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang persatuan di negara Indonesia, menurut Profesor Muhammad Yamin, ada 3 fase persatuan yang terjadi di negara kita. Apa saja 3 fase tersebut? Fase yang pertama adalah persatuan kesatuan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kita mengetahui, Bapak Ibu sekalian, Sriwijaya itu terkenal sampai ke luar negeri. Yi Ching, salah satu biksu dari Tiongkok pada abad ke-7, merekomendasi Sriwijaya sebagai tempat belajar bahasa Sanskerta sebelum para biksu dari Tiongkok itu belajar ke Universitas Nalanda di India. Jadi dari sini kita bisa membayangkan betapa populernya Sriwijaya pada masa itu. Di Universitas Nalanda sendiri, Bapak Ibu sekalian, ada prasasti yang menyebutkan bahwa pada masa jayanya Universitas Nalanda, raja dari Sumatera, raja dari Sriwijaya membangun wihara di Nalanda di India sebagai tempat tinggal para biksu dari Sriwijaya. Ini konsep fase negara persatuan yang pertama yang pernah ada. Lagi menurut Profesor Muhammad Yamin, fase negara kesatuan yang kedua adalah negara kesatuan Majapahit. Majapahit di mana, Bapak Ibu sekalian? Majapahit di mana? Jawa Timur. Kita ada di mana? Banggalah jadi orang Jawa Timur. Ya. Fase yang kedua adalah fase masa Majapahit yang berkuasa hampir 200 tahun. Kalau kita merujuk kepada negara Kertagama atau Desa Warnana yang ditulis oleh Empu Prapanca, di situ disebutkan salah satunya dari sekian banyak pupuh yang ada dalam negara Kertagama ini, bahwa di Majapahit ada Menteri Agama urusan Siwaisme, ada Menteri Agama urusan Buddhisme, ada mereka semua akur, rukun, guyup bersama membangun Majapahit. Sehingga apa? Majapahit menjadi negara besar, menjadi kerajaan besar yang juga populer seantero dunia.
Ini fase yang kedua. Ya kalau kita mau ngomong Majapahit masih banyak lagi ya. Tapi karena keterbatasan waktu tentunya harus dibatasi juga bahasannya. Bapak Ibu sekalian, lalu fase yang ketiga adalah fase Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Inilah 3 fase negara persatuan Nusantara. Blitar juga istimewa. Kenapa? Karena menjadi tempat beristirahat Raja Singosari yang ketiga, Wisnuwardana atau Ranggawuni, yang situsnya sekarang disebut situs Meleri di Kecamatan Serengat ya. Lalu di zaman Majapahit Blitar ini juga istimewa. Kenapa? Karena menjadi tempat peristirahatan dari Raden Wijaya, pendiri dari kerajaan di Candi Simping atau Sumberjati yang sekarang situsnya ada di Kecamatan Kademangan Blitar. Saya ingin membangkitkan budaya lokal. Bagaimana masyarakat kita ini juga mencintai budaya dan sejarah bangsanya. Untuk apa? Demi persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah keistimewaan yang ada di Jawa Timur, yang ada di Blitar, yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, bagaimana kita sebagai umat Buddha khususnya menjaga nilai persatuan, menjaga nilai kesatuan. Dalam sebuah khotbahnya yang bisa kita temukan di kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyebutkan Eki Bawaya Samagya, Samagya Eki Bawaya, untuk bersatu, untuk kebersamaan itu dibutuhkan minimal 6 hal. Apa? Kalau kita singkat bisa jadi 4. Yang pertama adalah memiliki cinta kasih. Cinta kasih kita salurkan, cinta kasih kita pancarkan. Lewat apa? Lewat pikiran. Saya sering menghimbau kepada umat Buddha agar dimanapun mereka berada selalu pikirannya diliputi dengan cinta kasih. Doa yang universal, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Masuk ruangan ini, sabe sata bawantu sukitata. Keluar dari ruangan ini nanti selesai acara, sabe sata bawantu sukitata. Mendasari pikiran dengan cinta kasih. Cinta kasih dikembangkan lewat apa? Lewat ucapan. Jangan berkata kasar kepada siapapun. Jangan menghina kepada siapapun. Jangan merendahkan kepada siapapun. Ucapkanlah kata-kata dengan dasar cinta kasih. Bila mana ada sesuatu yang keliru, menegurlah dengan niat baik, dasarnya cinta kasih. Yang ketiga, dasari tindakan dengan cinta kasih. Ketika kita diminta bantuan, dalam kegiatan-kegiatan, baik itu di wihara ataupun di tengah-tengah masyarakat, kerjakanlah itu dengan dasar cinta kasih. Jangan ketika diminta bantuan langsung nyautnya wani piro. Dasari dengan ketulusan, dasari dengan cinta kasih. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan
tentu akan lebih memberi manfaat bila mana motivasi kita didasari oleh cinta kasih. Nilai ketulusan akan terlihat. Inilah 3 dasar pertama bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Semuanya didasari oleh cinta kasih. Pikirannya, ucapannya, tindakan jasmaninya didasari dengan cinta kasih. Yang keempat, mau berbagi. Tadi di awal acara kita sudah disuguhi dengan video liputan dalam rangka umat Buddha Blitar menyambut datangnya Trisuci Waisak. Tidak cuma ada ritual kegiatan keagamaan, tapi juga ada kegiatan sosial berupa bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan itu semua diberikan untuk semua agama, lintas agama. Tidak cuma kepada sesama umat. Kenapa? Inilah dasar kebersamaan. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang, nenek moyang kita mengajarkan untuk mau berbagi. Dalam ajaran Buddha, kita juga diajarkan untuk mau berbagi dan peduli kepada siapapun. Yang kelima, dasar untuk bersama, untuk bersatu adalah memiliki kesepadanan dalam kemoralan. Dalam keyakinan kita sebagai umat Buddha, upasaka-upasika melatih 5 latihan sila. Menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perilaku seksual yang salah, menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari makan minum yang memabukkan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Atau dalam budaya masyarakat, menghindari molimo. Sebagai apa? Sebagai dasar untuk menjaga kebersamaan. Kalau masing-masing memiliki pengendalian diri di dalam latihan sila, di dalam kemoralan, tentu pikiran jelek pun tidak akan muncul. Kenapa? Karena yakin semuanya terkendali di dalam latihan kemoralan. Semuanya punya pengendalian diri untuk menjaga dirinya masing-masing dari kesalahan, dari kejahatan. Marilah kita kembali untuk menegakkan nilai-nilai etika kemoralan dalam diri kita masing-masing. Lalu yang terakhir adalah kesepadanan dalam tujuan, dalam pandangan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk secara kebangsaan, tentu tujuan kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, pandangan ini harus kita kuatkan dalam diri kita. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang jelek muncul untuk menjaga nilai-nilai persatuan ini. Kita semua harus terlibat aktif, termasuk kita umat Buddha, Bapak Ibu sekalian, harus juga punya kepedulian dalam menjaga dan merawat bangsa ini. Dengan apa? Pandangan kita pun harus punya pandangan yang terarah pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada persatuan. Tadi saya mengutip sebagai pembuka pesan Waisak sore hari ini, apa yang ada pada kitab suci Dhammapada. Suka sanggasa samagi samaganam taposuko. Persatuan sebab kebahagiaan. Usaha perjuangan mereka yang telah bersatu sebab kebahagiaan.
Jadi menyadari bahwa kebahagiaan itu datang salah satunya dari persatuan, maka marilah kita sebagai warga bangsa termasuk umat Buddha menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah ada pada bangsa kita. Demikian pesan Waisak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe Sata Bonus Kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Terima kasih banyak Bante dan Anumodana untuk pesan Waisak. Dan hadirin, ketika momen Waisak seperti ini atau mungkin perayaan hari-hari besar keagamaan lainnya seperti Natal, Idul Fitri, Kuningan, Paskah, dan lain-lain, itu memang paling bahagia kalau kita bisa berkumpul bersama.